itu pengertian dari kodo. Menurut bahasa, kodo berasal dari kata kodo yakdi yang berarti memutuskan suatu perkara dengan ucapan atau perbuatan. Nah, yang kedua itu ada pengertian secara istilah, yaitu kodo yaitu ketentuan, ketetapan ataupun keputusan Allah tentang suatu perkara sejak zaman azali yang belum diketahui dan diterima oleh makhluknya. Zaman azali itu zaman sebelum dunia ini dibentuk ya. Nah, yang kedua yaitu pengertian qadar. Menurut bahasa, qadar berasal dari lafaz qadaru yaqdiru yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu. Nah, pengertian qadar juga dibagi menjadi dua. Yang pertama bahasa, yang kedua istilah. Sedangkan menurut istilah, qadar berarti pembatasan Allah tentang sesuatu, atau dengan kata lain, qadar berarti ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya dan telah diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Ada perbedaannya di antara kodo dan qadar. Kalau kodo itu suatu perkara sejak zaman azali yang belum diketahui atau diterima oleh makhluknya. Nah, sedangkan qadar itu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah atas makhluknya dan telah diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Itu perbedaannya. Nah, kemudian selanjutnya itu apa sih beriman kepada qada dan qadar itu atau bagaimana? Beriman kepada qada dan qadar itu artinya kita meyakini adanya ketentuan Allah yang berlaku buat manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah, atau dalam kata lainnya yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya agar manusia bertambah kuat akidahnya dan kesadarannya untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hubungan antara qada dan qadar. Keduanya atau qada dan qadar itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Apa? Jika qada adalah rencana dan ketetapan Allah sejak zaman azali atau sejak manusia itu belum ada, maka qadar adalah bentuk nyata perwujudan dari rencana Allah. Jadi keduanya itu ibarat rencana dan pelaksanaan dari rencana tersebut. Yang terakhir yaitu berhubungan dengan qada dan qadar, karena qada dan qadar itu adalah ketentuan dan ketetapan, yaitu berhubungan dengan takdir. Kemudian sini ada macam-macam takdir. Takdir itu ada dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom yaitu ketentuan Allah yang pasti berlaku dan tidak bisa dirubah. Contohnya, takdir mubrom itu ada kematian. Kematian itu tentang di mana kita akan meninggal, terus kapan waktunya, itu adalah takdir mubrom atau qadanya Allah. Jadi kita tidak bisa merencanakan atau tidak bisa merubah kapan kita meninggal atau kapan kita mau meninggal. Kemudian ada bencana alam. Bencana itu seperti gunung meletus, tsunami, kayak gitu. Terus ada juga kiamat. Kiamat itu tentu ya, kita nggak ada yang tahu kiamat itu akan terjadinya hari apa, tahun berapa, dan kapan, jam berapa, itu kita nggak tahu. Itu yang dinamakan qadanya Allah, tidak bisa dirubah dengan ikhtiar atau usaha. Nah, yang kedua yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu bisa jadi yang dinamakan kebalikannya dari takdir mubrom. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah yang dapat diubah dengan doa dan ikhtiar. Contohnya apa? Contoh takdir mu'alaq itu kepandaian, kesehatan, kekayaan
kekayaan atau miskin. Nah, kenapa kepandaian itu masuk ke dalam takdir mu'alaf? Karena kepandaian itu bisa diikhtiarkan. Maksudnya bagaimana? Seseorang yang belum cerdas atau kurang pintar kayak gitu, itu bisa diubah dengan cara ikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Belajar. Terus juga diri dengan berdoa, meminta kepada Allah agar dikasih kepintaran. Terus kesehatan. Kalau kita mampu menjaga kesehatan kita dengan pola tidur yang baik, makan makanan yang bergizi, terus olahraga yang teratur, itu kita akan menjadi sehat, tidak sakit. Jadi misalkan kita takdirnya lagi sakit, terus kita berusaha ikhtiar minum obat atau ke dokter atau menjaga pola makan, itu bisa berubah menjadi sehat. Itu namanya takdir mu'alaf, bisa ketentuan Allah yang bisa diubah dengan cara berdoa dan ikhtiar atau berusaha. Yang ketiga, kaya atau miskin. Kadang ada orang yang bilang lagi, saya itu udah takdirnya jadi orang miskin. Padahal kaya atau miskin itu bisa diubah dengan cara doa dan ikhtiar. Mungkin orang itu mengatakan dirinya itu miskin karena tidak ada usaha untuk bekerja, untuk berdoa. Jadi ya orang itu tetap merasa dirinya itu miskin. Padahal itu contoh takdir yang bisa diubah dengan doa dan ikhtiar. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi perbedaan qada dengan qadar itu, kalau qada itu sudah tidak bisa dirubah lagi dengan doa ataupun ikhtiar ataupun apa, itu sudah mutlak menjadi ketentuan Allah. Yang tadi contohnya itu ada kiamat, terus bencana alam dan kematian. Nah, sedangkan qadar itu ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah atas makhluknya dan diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Yang dimaksudnya yaitu takdir mu'alaf, yang takdir yang dapat diubah dan maksudnya dapat diubah dengan doa dan juga ikhtiar atau berusaha. Yang tadinya kurang pintar menjadi pintar, yang tadinya sakit jadi sehat, yang awalnya miskin jadi kaya ataupun sebaliknya. Sampai sini jelas ya? Nah, untuk tugasnya di sini bisa kalian bisa kiamat ya. Nah, nanti dibagi menjadi 2 kelompok dalam kelas ini. Terus kalian deskripsikan tentang apa itu kiamat. Nah, untuk di sini kan sudah jelas ya tadi, kiamat itu masuknya ke dalam takdir apa? Mubrom. Takdir mubrom, yaitu yang sudah tidak bisa diubah dengan doa maupun dengan ikhtiar. Jadi kalian mau berdoa sesering apapun, ya Allah saya minta jangan dulu kiamat. Kalau sudah takdirnya hari ini juga kiamat, nggak bisa dirubah, tetap hari itu ya kiamat. Nah, kegiatan yang tugas ini nanti kalian deskripsikan apa itu kiamat, apa yang kalian ketahui kiamat, terus ada berapa macam-macam kiamat itu, dan termasuk ke dalam takdir yang mana, atau termasuk ke dalam qada ataupun qadar. Gitu ya. Ya. Kalau semuanya sudah jelas, mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi